Bismillahirrahmanirrahim. Tentang perbedaan doa iftitah dengan istiftah. Khusus untuk di kita, kan umumnya ada yang baca Allahumma ba'id, kan? Ada yang baca wajjahtu, kan? Wajjahtu atau inni wajjahtu? Baik, wajjahtu. Yang wajjahtu saja, angkat tangan. Yang inni wajjahtu? Yang nggak punya wajah? Masya Allah, Anda maunya apa sebetulnya? Ini susah gitu. Baik, kita hadirkan dulu sebentar. Akar persoalannya, baik. Bacaan ini sering dikaitkan dengan ormas tertentu. Ya, yang sering saya tampak di masyarakat, pokoknya kalau Allah Muba'id, itu Muhammadiyah. Atau Persis gitu kan. Kalau yang wajah tuh, atau ini wajah tuh, itu NU gitu kan. Masya Allah. Bahkan seleksi sekolah pun diterkait dengan hal ini. Kalau nggak baca itu salah jawabannya. Kan jadi keterlaluan menurut saya nih. Ya. Kasian gitu, anak dari sejak dini dipakemkan dengan tertentu dan dia ditutup. Nah, ini berbahaya di sini. Sehingga dikondisikan dari sejak kecil untuk bermasalah dengan yang lainnya. Wah, ini kalau nggak gini bukan bagian dari golongan saya. Ini bukan bagian dari golongan saya. Padahal Nabi mengajarkan yang sama. Karena itu kita ikuti, termasuk menghukumi real sunnah dengan bacaan tertentu. Kalau baca ini sunnah, kalau nggak baca itu bukan sunnah. Awas, itu berbahaya. Nah, sekarang kita coba keluarkan analisis semua hal ini. Caranya kemudian kita keluarkan dulu argumentasi dalilnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membahas sesuatu dalam hal praktek yang berbeda, keluarkan semua dalil terkait dengannya. Ya. Saya kasih rumus cepat, kemudian kita turunkan. Ya. Dan jangan-jangan berdebat dalam hal luarnya, tidak paham isinya. Ya. Dua-duanya berdebat, oh yang benar Allah wa'id. Yang satu mengatakan, yang benar itu wajah tuh. Ternyata dua-duanya nggak paham artinya. Lihat sini. Metodenya disebut al-jam'u wa taufiq. Ya. Al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u itu mengumpulkan semua riwayatnya yang ada. Yang dari Nabi. Kan tadi Al-Quran, sunnah. Keluarkan semua Al-Qurannya, keluarkan semua dalil sunnahnya. Hadirkan. Jelas? Kemudian wa taufiq. Dari semua yang ada itu, diambil petunjuk mana yang menunjukkan pada kita untuk digunakan dalam praktek ibadah. Nah, sekarang ada persoalan tentang bacaan iftitah atau istiftah yang berbeda di masyarakat, khususnya yang Allahumma ba'id dengan yang wajjahtu. Ternyata ketika dikeluarkan, setidaknya ada 12 hadis tentang ini. Bukan cuma satu. 12 hadis. Dari 12 hadis, kita ingin fokus saja langsung ya, supaya karena waktu kita sangat terbatas. Kita langsung saja dari 12 hadis ini, ada praktek yang menggunakan Allahumma ba'id, kita turunkan Al-Bukhari nomor hadis 711 misalnya. Kemudian ada yang menggunakan wajah itu di hadis Muslim nomor hadis 1848. Dan saya waktu ke Indonesia, saya perhatikan wajah tunya ada yang pakai ini juga. Ini wajah tu. Itu memang ada di hadis Ibnu Majah. Ya, dari Jabir bin Abdullah nomor hadis 3221, termasuk di Abu Daud nomor hadis 2579. 2579. Baik, masih dari Jabir bin Abdullah. Nah, sekarang kita keluarkan hadisnya, kita analisis. Ternyata pertama, maaf, benar yang membaca Allahumma ba'id itu ada hadisnya dari Nabi di Al-Bukhari nomor hadis 711. Abu Hurairah pernah salat di belakang Nabi, maka Nabi diam sakata hunainatan. Kemudian baru baca Al-Fatihah. Setelah selesai, Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, saya menyimak Anda dalam salat tadi, diam sejenak, sakat hunainatan. Apa yang Anda lakukan?" Kata Nabi, "Qultu, saya membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib." Jelas sampai sini? Dan seterusnya. Jadi kalau Anda yang membaca iftitahnya atau istiftah menggunakan Allahumma ba'id, itu artinya benar petunjuk Nabinya ada. Jelas? Baik. Sekarang bagaimana dengan wajah itu? Ternyata ada juga di hadis Muslim nomor hadis 1848, kita dengar hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard dan seterusnya hadis. Jadi yang baca wajjahtu pun itu benar karena ada hadisnya di hadis Muslim nomor hadis 1848 dari Ali bin Abi Thalib. Jelas sampai sini? Nah, sekarang saya mau baca inni wajjahtu. Cari dulu hadisnya, ada nggak? Kalau ada kita ambil. Kalau nggak ada, kita tinggalkan. Ternyata ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221 dengan juga di Abu Daud nomor hadis 2579.
Dari Jabir bin Abdullah, bukan Abu Hurairah, bukan Ali, dan bukan keduanya, tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Saya bacakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, fokus. Setiap kali akan menyembelih hewan kurban. Aqbalal qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Thumma qala, kemudian mengatakan, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad, keluarga besar Muhammad, dan dari umat Muhammad. Izin ya, nanti kalau Idul Adha atau mau kurban, tolong ikuti tahapan sunnahnya, pahalanya banyak. Begitu dijatuhkan, hadapkan dulu ke kiblat hewannya. Setelah itu tujukan untuk siapa kurbannya. Ya Allah, kurban ini untuk si fulan. Thumma qala bismillahi Allahu akbar. Kemudian katakan bismillahi Allahu akbar, kemudian sembelih. Setelah itu belum selesai. Thumma qala, kemudian masih dalam menghadap kiblat. Entah yang menyembelihnya atau yang berkurbannya. Dia katakan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Ternyata kalimat inni wajjahtu itu saya pernah teliti langsung di 1235 kitab hadis. Semuanya menunjuk pada prosesi penyembelihan hewan kurban atau proses lontar jumrah. Jadi tidak ada satupun kalimat inni wajjahtu yang menggunakan inni itu yang digunakan dalam sholat sebagai doa iftitah. Jadi yang baca inni wajjahtu itu bukan bacaan iftitah, itu bacaan saat menyembelih hewan kurban atau saat lontar jumrah. Jelas sampai sini? Baik, kalau Anda ingin bacakan dalam sholat, bacakan yang wajjahtu saja. Ustaz, tapi kan ada di Quran, surah Al-An'am ke-6, surah ayat ke-79. Nabi Ibrahim aja baca ini wajjahtu, Nabi Ibrahim baca ini wajjahtu. Masa kita yang bukan Nabi nggak boleh baca itu? Mas, tolong lihat dulu Nabi Ibrahim kapan bacanya. Dalam suasana apa? Itu bukan dalam suasana sedang sholat. Sedang mencari keyakinan kepada Allah ketika melihat matahari, lihat bulan, lihat macam-macam. Setelah itu beliau kemudian berpasrah diri kepada Allah, bukan dalam konteks sedang sholat. Sholat kita itu diatur Nabi, ada contohnya. Sahabat aja salah diluruskan oleh Nabi. Kita yang bukan sahabat masa nggak mau ngikutin Nabi? Itu yang agak aneh ya. Baik, ternyata saya sampai pergi tuh ke ujung Jawa Tengah. Saya cek di mana anak-anak ini belajar. Sumbernya di sini. Sampai saya koleksi kitab-kitab dari teman-teman yang di Ormas itu. Saya beli yang dari Muhammadiyah, yang dari NU, yang dari macam-macam. Ternyata di semua kitab yang aslinya itu nggak ada ininya, Pak. Entah kenapa kemudian tersebar di masyarakat, buku yang tipis-tipis itu ada tambahan ininya. Mungkin itu yang harus sedikit diluruskan tuh anak-anak kita yang sedang belajar. Mohon izin ya, tolong untuk anak-anak Bapak Ibu agak ketat ya. Jangan biarkan dia salah. Nanti jadi kebiasaan. Ya, pelan-pelan diajarkan dengan baik. Kalau bisa ngajarkan yang benar, jangan ajarkan yang salah. Jelas sampai sini? Nah, kalau sudah jelas, yang penting untuk dipelajari, saya tutup sampai sini, sebetulnya bukan karena wajah tu atau Allah mubaidnya. Yang penting dipelajari, yang sunnah betulannya ini di sini yang harus Anda lihat, bukan cuma bacaan. Yang penting Anda lihat kapan Nabi baca Allah mubaid, kapan Nabi baca wajah tu. Nggak pakai oh. Kapan Nabi baca? Dan bagaimana kita mempraktekannya? Di situ kita akan dapatkan nikmat yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu, kalau baca Allahumma ba'id, itu seringkali dibaca dalam sholat siangnya. Kalau disebutkan sholat siang, itu yang disebutnya fardu. Dari mulai subuh sampai isya. Itu definisi fikih. Kalau sholat malam, itu pasti qiyamul lail atau tahajud. Jelas itu. Kalau disebutkan sholat malam, pasti qiyamul lail atau tahajud. Kalau sholat siang, dalam fikih itu fardu. Jadi ternyata Nabi itu lebih banyak membaca Allahumma ba'id. Seringkali, lebih banyak. Walau tidak setiap waktu. Seringkali lebih banyak membaca Allahumma ba'id dalam sholat-sholat siangnya. Yang fardunya. Sedangkan sholat malamnya, beliau lebih banyak membaca yang wajah tuh. Di samping doa lainnya. Yang ya Rabba Jibril wa Mikail dan sebagainya. Tapi lebih banyak yang dibacakan yang wajah tuh. Di sini rahasianya kita kupas. Kenapa beliau dalam sholat siang lebih banyak membaca yang Allahumma ba'id. Baik. Sekarang kita baca dulu kalimatnya, kita pahami ya. Lihat, fokus, bacakan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Baik, teman-teman tolong fokus di sini. Saya tuliskan sedikit ya. Bayangkan aja ya sebelah sana. Baik. Allahumma ba'id. Ini. Ya, saya ajarkan ilmu bahasanya dulu ya. Saya ajarkan ilmu bahasanya. Allahumma ya Allah, kalau ada bahasa Allahumma, itu permohonan dengan lembut, dengan merendah. Jadi kalau Anda ucapkan Allahumma, berharaplah dengan baik. Udhu rabbaka tadarru'an wa khufyah. Ya, memohon dengan penuh kelembutan. Ba'id, mohon jauhkan, bukan cuma jauh, tapi sejauh-jauhnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada ba'id, ada yang pakai tasydid, ba'id.
Kalau kalimatnya menggunakan yang kedua ini, ba'id, itu artinya sesuatu yang dijauhkan, tapi masih kelihatan. Ba'id as-sa'ah anni. Tolong jauhkan jam dari saya. Jauhkan. Ditempel di dinding, saya masih lihat. Itu menggunakan tasydid. Ba'id. Tapi kalau tidak menggunakan tasydid pakai alif, alif itu fungsinya mempanjangkan bacaan. Ba'id, itu jauhkan sejauh-jauhnya. Saya nggak mau lihat lagi. Jelas ya? Hati-hati. Ba'id. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, ba'id anni. Tolong menjauh dari saya. Pakai tasydid, artinya kita masih boleh kelihatan sama dia. Tapi kalau sudah katakan, ba'id, tolong menjauh, saya nggak pengen lihat kamu. Ya. Kalau standar bahasa Arab, ukhruj, keluar. Saya kan? Itu keluar, sopan. Barah, itu agak kasar. Tapi kalau sudah mengatakan ini ya, hati-hati. Misal di Masjidil Haram ada kalimat, ruwah. Itu kasar banget. Ruwah. Ruwah itu dari kata roh. Dia ingin katakan, kamu keluar dari sini dengan roh-rohnya sekalian. Jangan di sini gitu kan, dengan roh-rohnya sekalian. Itu tolong pahami kalimat itu. Jangan senyum, rawah. Karena belum paham gitu ya. Itu sedang marah orang itu, ya. Baik, kembalikan ke sini. Ba'id. Allahumma ba'id baini. Ya Allah, mohon sejauh-jauhnya ya Allah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Ya, saya nggak pengen lihat lagi. Apa yang dijauhkan? Baini antara saya wa baina khataya ya. Khataya ya, kesalahan-kesalahan saya. Khataya itu bentuk jama dari kata khata. Jama dari kata khata. Khata itu kesalahan yang diperbuat. Khata'un. Jamaknya dari khata, jamak pertamanya akhta. Akhta. Kalau ini dibentuk dengan kalimat yang sifatnya ingin mengakui berlumur lebih banyak lagi. Ini banyak, yang ini merasa nggak terlukiskan. Banyak banget dosanya, salahnya banget. Ya, maaf, salahnya banyak banget. Maka diganti dari akhta menjadi khataya. Kalau Anda tambah ya kecil di ujungnya, ya ini bentuk pengakuan saya. Jadi ngaku gitu kan. Jadi ada orang sholat yang sebelum sholat dia mengatakan, ya Allah, saya membawa banyak kesalahan saat ini ya Allah. Mohon ya Allah, jika dalam sholat ini saya banyak salah selama ini. Mohon ya Allah, jauhkan antara saya dengan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Di situ Anda akui. Mungkin sebelum sholat, Anda berbuat salah pada tetangga, Anda pernah mengecewakan pasangan hidup, membuat ibunda Anda menangis, sehingga ridha Allah tidak diturunkan pada Anda. Itu yang menghambat rahmat Allah turun pada Anda. Begitu Anda merasakan khataya, ya akui di situ. Jauhkan ya Allah. Saya nggak pengen lihat lagi sejauh-jauhnya, jangan diungkap lagi di akhirat. Mohon tutup ya Allah. Karena di akhirat nanti akan dibuka semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik diperlihatkan, yang buruk diungkap. Anda mengatakan dari sejak hidup, mohon ya Allah jangan dibuka nanti. Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Kalau memang sulit ya Allah, mohon ya Allah bersihkan saja ya Allah seperti pakaian dibersihkan dari noda. Kalau perlu gunakan air yang sangat dingin untuk menghancurkannya. Bil ma'i wat thalji wal barad. Teman-teman sekalian, kenapa ini sering dibaca dalam salat-salat siang? Karena umumnya dalam aktivitas siang itu, siang bagi kita itu lebih banyak aktivitas dibandingkan dengan malam. Silakan cek, banyak mana beraktivitas siang atau malam? Siang. Orang yang banyak beraktivitas itu lebih besar banyak potensi salahnya dibandingkan dengan orang yang diam. Anda kebanyakan jalan, berpotensi riskan kepleset dibandingkan dengan menata langkahnya. Kebanyakan melihat, bisa salah lihat. Sering-sering lihat TV, tiba-tiba iklan. Masya Allah, iklannya shampoo yang tampil rambut orang. Salah juga. Bapak kalau lihat iklan shampoo, lihat shampoo-nya, lihat orangnya. Tuh. Mau lihat mobil, lihat-lihat. Masya Allah, lihat iklan mobil yang tampil perempuan. Kan beda gitu, bisa salah lihat. Ya, bisa keliru di situ. Itu mata aja berapa dalam sehari salahnya. Itu belum lisan. Kebanyakan bicara, bisa banyak salahnya. Saya juga nggak akan lama-lama ini ceramahnya, bisa salah gitu. Bisa keliru teman-teman sekalian. Itu bisa salah. Ya. Karena itu bisa hati-hati. Ayo saya mau tanya nih, barusan kita sholat subuh kan? Sampai sekarang aja jam 6:04 tuh, sudah hampir 2 jam. Ada di antara kita yang nggak punya salah? Boleh angkat tangan? Yang sedikit? Yang banyak? Tuh saking banyaknya nggak bisa ngangkat kita. Sudah salah tuh. Jangan-jangan pikiran kita aja sudah salah. Sekarang pun mungkin sudah keliru. Ada yang mikirin ustadznya, ada yang macam-macam. Kenapa jadi begini? Ada yang mikirkan yang lain. Pikiran kita aja sudah bisa salah. Itu belum turun ke mulut tuh. Belum turun ke pandangan, belum turun ke yang lainnya. Jadi karena itulah di antara 2 sholat itu dan sholat-sholat yang lainnya kita memohon kepada Allah, ya Allah, mohon bebaskan. Karena itu di hadis Muslim, nomor hadis 233, Nabi sampai mengatakan begini, as-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Sholat ke satu dengan sholat yang lainnya. Subuh ke zuhur, gitu kan?
Masya Allah, zuhur ke asar, atau Jumat ke Jumat, atau Ramadan ke Ramadan. Kalau benar ditunaikan, menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Sepanjang bukan dosa besar. Kalau ingin cepat digugurkan, ya jangan nunggu duhur nanti. Karena ada syuruk, barangkali ada dosa yang cepat dihilangkan. Karena belum tentu hidup sampai dengan duhur. Belum tentu, Pak. Siapa yang bisa menjamin hidup sampai dengan duha? Nggak ada. Karena itu evaluasi diri. Itu setiap kita sholat, kita evaluasi. Ya Allah, jangan sampai meninggal, saya membawa dosa. Itu sholat kayak gitu enak, Pak. Demi Allah saya katakan enak gitu. Abu Bakar itu ahli surga. Pahanya nggak sebanding dengan amalan semua manusia. Itu begitu takbir. Saking pahamnya dengan bacaan ini, itu langsung menangis. Abu Bakar masih nangis. Kata Nabi, Abu Bakar kamu jadi imam ya. Nabi ada agak kesulitan untuk mengimami. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah jangan saya. Kamu jangan banyak nawar. Saya itu orangnya banyak sedihan ya Rasulullah. Takut gak khusyuk nanti yang lainnya. Itu saking bagaimana meresapi bacaan ini. Jadi kalau orang paham, itu yang dia praktekkan tuh itu. Begitu sholat, enak gitu. Ya, makanya begitu dia sujud, ruku lama. Gitu. Begitu sujud lama, sujud terampuni dosanya. Tiba-tiba dia nggak sadar. Waktu itulah dia kemudian harus berpulang. Kan enak meninggal dalam keadaan sholat, sujud. Dosa sudah terampuni. Masya Allah. Mau begitu? Nanti pas syuruk ya, sebentar lagi itu. Praktekkan, ya masalah meninggal atau enggak urusan Allah, kapan aja bisa terjadi. Nggak bisa nawar kita kan. Tapi siap-siap gitu kan. Begitu dipanggil, pakaian terbaik, Quran surah 7 ayat 31, wudunya bagus, Quran surah 5 ayat ke-6. Anda ketemu orang ganti pakaian, ketemu Allah masa pakaian begitu aja. Ketemu orang cuci muka sampai mandi, ketemu Allah wudu berantakan. Kata Allah, kepalanya ya, ini rambutnya begini-begini. Kata Allah, dari tangan sampai siku ya, ini siku ke tangan. Kan nggak nyambung gitu kan. Oh, jelas di sini? Baik, saya tutup. Sedangkan wajah itu dibaca dalam sholat malam. Karena ini bacaan yang paling indah ketika dibacakan dalam sholat malam. Quran surah ke-73 ayat yang ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Kalau Anda bisa bangun malam, itu lebih meresap ke hati bacaan-bacaannya. Dan suasananya lebih hening, syahdu, enak gitu. Makanya setan malam dengan setan siang itu beda, Pak. Sip-sipan itu, Bu, lain. Wah, setan siang mah gampang, ditiup dikit aja orang udah bisa maksiat. Setan malam itu karena banyak, kalau orang tobat di malam hari, Pak, itu lebih meresap ke jiwa, bisa cepat sadarnya. Setan itu nggak mau. Makanya dia usahakan betul, saya berjuang kuat-kuat, tiba-tiba dia tobat, digugurkan dosanya, rugi dia. Makanya setan malam itu luar biasa. Anda mau bangun aja, luar biasa. Siang mah biasa aja. Mau tidur aja susah kalau siang. Kalau malam mau bangun aja susah. Betul, kata Nabi begitu mau bangkit, dia tutup, dia tekan begini tuh. Ya, mau tahajud, sampai ngatur alarm 3 kali. Alarm pertama matikan alarm yang kedua. Alarm kedua matikan alarm yang ketiga. Alarm ketiga siap-siap. Begitu begini masih begini aja. Anda tiap hari bolak-balik tuh. Ke ruang makan, ke dapur, Masya Allah. Sampai ke kamar mandi. Siang normal aja. Tiba-tiba malam mau keluar. Di ruang makan hati-hati ya, baju putih. Rambutnya panjang. Tiap hari biasa aja. Tiba-tiba bisa gelisah. Setan malam tuh. Karena sentuhan di malam hari itu bisa beda. Tapi kalau Anda bisa bangun dan ucapkan. Wajah itu. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Duhai Allah, malam ini saya bangkit menghadapkan pasrah, masrahkan diri saya sepasrah-pasrahnya kepada Engkau penguasa langit dan bumi. Inna salati, kalau malam ini saya salat ya Allah. Selama ini saya salat, wa nusuki selama ini saya ibadah, wa mahyaya selama ini saya hidup, wa mamati atau Engkau wafatkan saya di malam ini ya Allah. Anda ucapkan kalimat itu antara sapi di hati Anda, malam-malam Anda ucapkan, atau Engkau wafatkan saya ya Allah di malam ini. Lillahi Rabbil Alamin. Saya ikhlas ya Allah. Kalau Engkau hendaki itu penguasa Rabb semesta alam. La syarika lahu. Saya berjanji ya Allah selama hidup tidak akan pernah musyrik lagi sejak saat ini. Wa bidzalika umirtu, untuk itu saya diperintahkan wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Saya berjanji mulai detik ini kalau diberi kesempatan hidup lagi esok hari, saya akan menjadi muslim yang lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Enak. Kalau Anda mau teruskan silahkan, masih panjang di situ. Sampai di sini pun boleh Anda lakukan karena ada hadis-hadis yang sampai di sini menunjukkannya. Itu begitu Anda ucapkan, belum ruku, hati kita sudah terkondisikan dengan khusyuk. Saat sujud, sudah tumpah air mata kita di situ. Enak. Makanya Nabi itu bisa sampai bengkak-bengkak kakinya, Pak. Nabi, ya, rakaat pertama sampai bengkak. Itu kan? Kita belum 1 rakaat, mata sudah bengkak gitu kan. Bangun aja belum. Ya, jadi Nabi aja yang sudah jelas surganya masih berusaha dengan ibadahnya, mensyukurinya. Kita yang belum jelas surganya, harus lebih maksimal daripada itu.